bawah seperti gambar nih di sini bisa teman-teman perhatikan. Nah, suatu konjungsi akan bernilai benar jika kedua pernyataan pembentuknya bernilai benar dan bernilai salah jika salah satu atau kedua pernyataan pembentuknya bernilai salah. Bisa dipahami ya? Teman-teman bisa melihat di tabel yang ada di sini. Nah, langsung saja kita bahas ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan 7 dan 15 adalah bilangan yang habis dibagi 3. Jadi, untuk cara penyelesaiannya, misalkan pernyataan P, 7 adalah bilangan yang habis dibagi 3. Ini adalah pernyataan yang salah. Kemudian pernyataan Q, 15 adalah bilangan yang habis dibagi 3. Ini adalah pernyataan benar, sehingga didapatkan pernyataan P dan pernyataan Q adalah pernyataan yang salah dan pernyataan yang benar. Maka nilai kebenaran dari pernyataan majemuk konjungsi tersebut adalah bernilai salah. Bisa dipahami ya teman-teman? Lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Di sini tentukan nilai kebenaran dari pernyataan 25 habis dibagi 7 dan jumlah sudut-sudut dalam lingkaran adalah 180 derajat. Penyelesaiannya misalkan pernyataan P 25 habis dibagi 7. Ini pernyataan yang salah. Kemudian pernyataan Q, jumlah sudut-sudut dalam lingkaran adalah 180 derajat. Ini juga pernyataan yang salah. Nah, sesuai rumus atau tabel yang ada di atas ini tadi, didapatkan pernyataan P dan pernyataan Q adalah pernyataan yang salah dan pernyataan yang salah. Maka hasil dari pernyataan majemuk konjungsi soal nomor 2 bernilai salah karena kedua pernyataannya itu salah. Kemudian kita lanjutkan ke poin yang nomor 2, yakni disjungsi. Disjungsi ini merupakan pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung atau. Nah, kata hubung atau ini dilambangkan atau dinotasikan dengan tanda atau lambang seperti huruf V mengarah ke atas. Jadi suatu disjungsi mewakili nilai kebenaran salah jika kedua pernyataan pembentuknya bernilai salah, dan akan tetapi akan bernilai benar jika salah satu atau keduanya bernilai benar. Jadi disjungsi ini adalah kebalikan dari pernyataan majemuk konjungsi. Nah, untuk dapat menentukan nilai kebenaran dari pernyataan majemuk disjungsi, teman-teman bisa perhatikan tabel yang ada di atas ini. Selanjutnya, contoh soal. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan majemuk berikut. Yang pertama ada Semarang atau Balikpapan adalah kota yang terletak di Pulau Jawa. Cara penyelesaiannya sama seperti penyelesaian konjungsi
Jadi anteseden ini merupakan sebab suatu pernyataan, dan konsekuen ini merupakan kesimpulan dari pernyataan sebelumnya. Untuk menentukan nilai kebenaran implikasi, teman-teman perhatikan juga tabel yang ada di sini. Langsung lanjut ke contoh soal implikasi. Jika X bilangan ganjil, maka X tidak habis dibagi 2. Jawabannya, karena semua bilangan ganjil tidak habis dibagi 2, maka pernyataan tersebut bernilai benar. Teman-teman sesuaikan dengan tabel yang tersedia di atas. Untuk soal poin B, jika sapi berkaki 2, maka kambing berkaki 4. Penyelesaiannya, misalkan pernyataan P, sapi berkaki 2, ini pernyataan yang salah. Dan pernyataan Q, kambing berkaki 4, dan ini adalah pernyataan yang benar. Sehingga didapatkan pernyataan P, jika dan hanya jika pernyataan P, maka pernyataan Q didapatkan hasil pernyataan P adalah salah dan pernyataan Q adalah benar. Sehingga pernyataan majemuk implikasi di atas bernilai benar. Yang terakhir adalah pernyataan majemuk diimplikasi. Jadi pernyataan majemuk ini dihubungkan dengan kata hubung titik-titik jika dan hanya jika titik-titik, dilambangkan dengan arah panah dengan penunjuk ke kanan dan ke kiri. Suatu diimplikasi memiliki nilai kebenaran benar jika anteseden P dan konsekuen Q memiliki nilai kebenaran yang sama. Untuk menentukan nilai kebenaran dari pernyataan diimplikasi, teman-teman bisa perhatikan tabel yang ada di sini. Langsung ke contoh soal pernyataan majemuk diimplikasi. Soal yang pertama, Insinyur Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia keempat jika dan hanya jika Gunung Merapi terletak di Provinsi Jawa Barat. Untuk penyelesaiannya, misalkan pernyataan P, Insinyur Jokowi adalah Presiden RI keempat, ini pernyataan yang salah. Kemudian pernyataan Q, Gunung Merapi terletak di Provinsi Jawa Barat, ini juga pernyataan yang salah. Sehingga didapatkan kebenaran dari pernyataan diimplikasi poin A ini, pernyataan P, jika dan hanya jika pernyataan Q sama-sama bernilai salah. Sehingga pernyataan majemuk di atas nilai kebenarannya adalah benar. Sesuaikan sama